Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan musliman yang mengikuti pengajian ini di mana saja berada, mudah-mudahan kita diberi rahmat di samping pahala dari segi menambah ilmu, dan yang kedua adalah fungsi ibadat, karena kita di dalam suasana i'tikaf menunggu salat isya juga berkesempatan untuk menambah amal kita pada hari ini. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini adalah kita melanjutkan apa yang sisa kemarin dan nanti ditambah penjelasannya apa yang dirasa perlu. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana supaya kita sukses dalam hidup ini. Hadis Rasulullah telah menerangkan ada 4 arba'un man kunna fihinna fala ma fataka minad dunya, yaitu apabila seseorang memiliki 4 macam, menjaga 4 macam, maka orang itu tidak pernah gagal dalam hidup, tidak pernah ketinggalan. Artinya dalam bahasa sekarang lancar, sukses. Meskipun makna sukses juga beragam. Ada orang dianggap sukses dalam hidup kalau yang bersangkutan memiliki harta yang banyak, dan kita sebut orang itu adalah beruntung karena disebut sebagai orang kaya dan sebagainya. Ada juga dianggap sukses adalah orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, dan sebagainya. Mungkin ada juga yang sukses itu adalah orang yang menyadari diri sebagai hamba Allah dan telah diberi kehidupan dan ditugaskan untuk beribadah. Maka orang itu senantiasa menjaga dalam hidup ini keredaan Allah, meskipun juga tidak meninggalkan hal-hal yang penting di dalam dunia ini. Tapi intinya bahwa mereka selalu berusaha supaya dekat dengan Allah, apa yang dikerjakan diridai oleh Allah, dan tidak ada masalah baik dalam kehidupannya di dunia adalah setelah meninggalnya. Demikian pula yang lebih penting adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita dengar, masanya yang cukup lama, yang akan dibalas semua amal yang pernah dikerjakan. Jamaah yang berbahagia, satu yang sudah diterangkan yaitu menjaga amanah. Menjaga amanah adalah kita apa yang telah menjadi tugas pokok kita, baik hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, maka selalu kita melaksanakan dengan baik. Maka orang yang melaksanakan amanah dengan baik, orang itu akan memperoleh aman. Amanah dari 3 huruf juga, alif, min, nun, aman. Jadi orang itu aman. Aman 2, aman dapat dipercaya, amin, dan juga aman adalah selamat. Selamat di dunia, dan lebih-lebih lagi adalah selamat
di akhirat. Jamaah yang berbahagia, maka orang yang disebut menjaga amanah adalah orang yang hidup ini senantiasa komitmen dengan nilai-nilai agama. Karena tujuan daripada syariat tidak hanya menjaga harta, tapi yang lebih penting juga menjaga agama, tidak menyimpang dari petunjuk Allah. Dan juga sebagaimana telah diterangkan, kita adalah memelihara akal, berpikir sesuatu yang positif, yang sehingga kita berada pada jalan yang benar. Yang kedua, sebagaimana telah kita terangkan kemarin, adalah sidqu hadisin, programnya yang benar. Program yang benar ini maksudnya dalam hidup kita ini ada cita-cita. Dan cita-cita itu kita letakkan secara benar. Nah, bagaimana kehidupan kita dalam rumah tangga, itu ada cita-cita kita, ada program kita. Nah, supaya kita menjadi rumah tangga bahagia, misalnya anak-anak bisa kita jaga, kita rawat sebagai aset kita ke depan. Mereka semakin sebagai sukses di dunia, bisa membantu orang tua dan saudaranya. Bahkan yang lebih penting, mereka bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada musibah, dan kepada orang tuanya yang telah meninggalkannya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Program-program ini sesuai dengan tuntutan di lapangan. Ya, kalau program anak-anak yang masih menjelang balik atau mana sudah balik, jadi apa programnya? Tentu menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu awal daripada keberhasilan seseorang. Karena tanpa ilmu tidak ada keberhasilan. Justru orang yang tidak ada ilmu ada sempit jalan hidup di dunia. Bahkan yang lebih fatal lagi, kita banyak musuh. Kenapa banyak musuh? Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena itu jamaah yang berbahagia, program dari awal harus diletakkan dengan baik, meskipun sederhana. Bahkan ada sebuah contoh keluarga yang kami tidak menyampaikan lagi, pernah kami sampaikan. Dia bercita-cita kita sudah berkeluarga, maka mudah-mudahan kita ini benar-benar bahagia, benar-benar aman dan sebagainya. Jadi dengan catatan tidak mau ada upaya-upaya menyimpang, terutama dalam menangani harta. Yaitu kebetulan saja dia sebagai tukang becak. Kita sudah pernah menerangkan, tapi sangat berkesan karena itu saya peroleh beritanya ketika berada di Arab Saudi waktu pendidikan ekonomi syariah. Nah, di sana diterangkan seorang pasangan dari India. Dia nekat membangun rumah tangga bahagia dengan catatan tidak ada harta yang haram di rumahnya. Sederhana, kita tidak ada, biar lapar kita puasa dan sebagainya. Akhirnya sepakatlah, hanya saja pada satu hari karena tukang becak, paginya dicuci oleh istrinya, ternyata ada satu bungkus intan emas. Ini sudah saya ceritakan, ternyata sangat menarik. Ternyata intan emas itu dilihatnya, terkejut dia. Bahkan marahlah kepada suaminya. Kenapa Anda mencuri? Dulunya sudah komitmen, tidak perlu ada harta yang haram. Maka dia terus terang mengaku, ini tidak tahu saya dari siapa punya barang ini.
Akhirnya bahkan dia tidak sempat makan lagi, dia menuju ke tempat yang dulu menjumpai orang yang ini. Akhirnya berita terkenallah karena harta itu miliar, kalau istilah kita miliar, bukan 1 miliar, bukan lebih banyak. Karena nilai satu cincin saja itu berapa. Akhirnya ditemukanlah. Ketika ditemukan, orang itu takjub. Semuanya tidak pernah berkurang. Maka akhirnya dia ingin datang ke rumah. Waktu datang ke rumah, dilihatnya kondisi rumahnya tidak layak diinap. Pertama, bocor, dindingnya rusak dan sebagainya. Dia langsung menangis. Kenapa dia menangis? Kok saya yang sudah harta banyak tapi masih rakus menambah-nambah harta lebih banyak lagi. Orang ini yang sederhana dan sebagainya bisa menjaga ibadahnya baik, walaupun beragama dia bukan beragama Islam, beragama Hindu. Indah sekali agama ini. Akhirnya diserahkanlah sebahagian. Tidak mau terima, lebih takjub lagi. Orang yang hari-hari mencari 100 ribu, kalau istilah kita, tapi dia tidak mau terima yang 100 juta. Maka akhirnya dia takjub. Dan diterangkanlah tukang becak itu. Sehingga emas-emas tadi diserahkan kepada anaknya. Dan anak itu sudah menjadi menantu daripada saudagar perempuan itu. Maka diisilah dalam surat kabar keindahan hukum Islam dalam memelihara harta. Jadi nilai-nilai inilah nilai prinsip syariat. Apa prinsip syariat? Kita tidak boleh rakus kepada harta yang bukan hak kita. Maka karenanya Islam itu indah kalau diamalkan. Laisal imanu bitamanni walakinnahu ma waqara fil qalbi wa sadaqul amal. Bukanlah iman seseorang, Islam seseorang itu dengan hanya semboyan, cita-cita, angan-angan. Tetapi iman adalah sesuatu yang dalam hati kita ada dan prakteknya dibuktikan dengan amal. Kalau tidak boleh mencuri, tidak mencuri. Karena harta orang serahkan kepada orang. Maka itulah tujuan kalau kami menerangkan bidang ini adalah karena banyak fakta. Orang yang jujur selalu berhasil. Selalu berhasil. Maka karenanya jamaah yang berbahagia yang keempat, yang kemarin, yang ketiga barangkali ya. Yang ketiga adalah husnu khaliqatin. Ini belum diterangkan, yaitu baik, husnu baik, khaliqatin tingkah laku, berakhlak ya, dan selalu menjaga yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sebab kita biasa, mana yang benar, yang sudah biasa berlaku apa. Ini tidak. Orang yang baik adalah selalu berpijak kepada yang benar. Baik dalam prakteknya dan sebagainya. Selalu dia meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga dengan kerja itu dia akan menghasilkan pahala. Dan dia yakin bahwa di samping dia ada cita-cita yang baik, juga memberi contoh dalam praktek sehari-hari baik. Misalnya kita mulai membangun rumah tangga. Mulai dari sekarang kita mencoba. Apalagi kita sudah tahu kemarin bahwa harta itu banyak sekali pada Tuhan. Karena Allah lah, milik Allah lah semua yang ada di dunia. Bahkan ada cerita Hasan Basri, ulama tasawuf. Dia menerangkan dalam sebuah kitabnya, saya lupa apa nama kitabnya, tentang kondisi seekor burung. Seekor burung yang sudah patah kaki, dia tidak bisa bergerak pada sebuah tempat.
Maka dia heran, kenapa burung kemarin dia di sana, hari ini juga di sana, ternyata kakinya sudah patah, tidak bergerak. Datang orang itu juga tidak bergerak. Yang menjadi masalah, siapa yang mau beli makan dia? Jadi ternyata waktu diperiksa ada burung lain yang mengantar makanannya kepada dia. Dengan demikian jelaslah Allah yang telah menciptakan manusia dan juga akan memberi rezeki kepada manusia. Bahkan kalau memang orang itu benar taat kepada Allah, dijamin kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka orang yang bertakwa akan selalu ada jalan, tidak pernah susah. Dan selanjutnya warzuqhum bin haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang kita tidak menduga-duga. Sebagai contoh yang pernah yang kami lakukan tadi. Karenanya jamaah yang berbahagia, yang kedua ini penting kita memulai. Memulai artinya dalam hidup ini kita sesudah ada ketentuan apa saja yang harus dilakukan. Program kita sudah kita susun, cita-cita sudah kita benah dari sejak awal, maka juga diperlihatkan dengan tingkah laku. Kelemahan sekarang manusia adalah tidak sesuai. Maka disebutlah dalam sebuah pendapat para ulama terkenal, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini sebenarnya bukan tidak maju, bukan tidak baik, bukan tidak indah. Tetapi yang jadi masalah apa? Orang Islam, Islamnya tinggal di rumah atau di mana saja, tapi dia praktek sesuai dengan kehendaknya. Jadi karena itulah mahjubun, nilai Islam hilang. Mahjub, terdinding. Maka kalau kita sekarang membaca kondisi umat Islam, tentu saja benar, dalam banyak hal kita jauh ketinggalan. Agama Islam adalah agama yang sangat terhormat. Tetapi dalam praktek kita adalah seperti orang rendah. Bahkan ekonomi kita masih di bawah standar. Yang lebih lucu lagi, ini orang Aceh yang dianggap adalah nomor 6 termiskin, bahkan ada yang menyebut nomor 2 termiskin di Indonesia. Ini sesuatu yang tidak layak kita miliki seperti ini. Kenapa? Negeri kita ini adalah, baik Indonesia apalagi Aceh, adalah daerah makmur. Kita minal jannah, sepotong tanah surga yang jatuh ke bumi. Mau apa, semuanya ada. Bahkan pernah saya terangkan, yang lebih hebat nanti waktu kiamat, ketika dibongkar bolak-balik, rupanya isi alam Aceh luar biasa, emasnya di mana-mana dan sebagainya yang kita tidak tahu dalam hubungan dengan kekayaan bidang ini. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, salah satu di antaranya yang penting dalam menjaga prinsip-prinsip supaya kita sukses, berbuatlah dengan baik di samping perencanaan, dan tentunya ini harus sesuai dengan ilmu. Maka ilmulah yang menentukan. Innal ilma yunazzilu manzilatal akhyar. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmulah yang menempatkan seseorang pada tempat yang disukai. Misalnya hari ini kita pulang ke rumah, kita berbicara dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi tanya apa cita-citanya. Kalau kamu cita-cita menjadi insinyur, belajarlah bidang ini. Kamu ke usia, kalau bidang menjadi ulama, pendakwah dan sebagainya. Apalagi kalau sekarang juga UIN kita ini sudah bisa dengan pelajaran umum. Saya baru tahu rupanya sudah sangat maju. Kalau ini sudah ada, berarti nilai kafah yang dicita-citakan oleh Islam itu akan wujud.
Hanya kita sabar. Sabarnya dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kenapa hal ini? Permasalahan sekarang orang tidak bersyukur. Nikmat yang besar, kita hidup dalam suasana aman dan sebagainya, akan tetapi tidak pernah memperlihatkan contoh-contoh amal kita sehari-hari di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi memang perasaan syukur ada, terima kasih dan sebagainya. Tapi arti syukur bukan bermakna ya rahmat Allah banyak, tapi tindak tanduk tindakan kita tidak pernah mendukung. Maka disebutlah Imam Ghazali, asyukuru tasarrufu ila ma wudi'alah, yaitu bersyukur adalah menggunakan, menggali, memanfaatkan potensi ada kepada apa tujuan dari barang itu. Kalau kita dikasih ilmu, jadi dengan ilmu itu apa yang bisa digarap? Saya masih heran di sini. Ya memang karena cita-cita kita dulu dalam bidang pendidikan, bagaimana merubah pola masyarakat ini. Pola masyarakat yaitu untuk menambah ilmu. Bahkan ada kesan kalau ilmu agama saja, dan agama itu pun yang pernah kita belajar sehari-hari. Selebih itu tidak mau lagi. Itu apa panjang-panjang sekali belajar. Jadi ilmu hanya mengetahui yang halal, yang haram sedikit, yang lain masalah akidah bahkan bisa dikatakan kurang. Sehingga karena kekurangan ilmu ini, kita mudah terprovokasi, mudah menjadi perpecahan, dan mudah kita ditinggalkan, dibiarkan, atau dengan istilah sekarang, kegiatan umat Islam tercecer. Jadi kita tercecer. Kenapa saya ingin katakan ini? Sudah saatnya lah menjelang kita ini meninggal dunia ini, memang ada warisan-warisan yang diberikan kepada generasi ke depan. Apa warisan? Keturunan kami adalah berkualitas. Jadi dengan kualitas itulah mampu menjawab semua yang dihadapi. Sebaliknya kalau kualitas kita tidak, apalagi dengan pengalaman di masyarakat, karena saya ini pimpinan pesantren, bahkan bukan satu, ada beberapa, tahu persis ya, anaknya sangat rajin belajar tapi orang tuanya tidak serius. Lebih-lebih lagi yang berada bersama keluarga. Ada hari ini diliburkan karena ada kegiatan kerja. Bahkan guru, kebetulan anak saya juga jadi guru. Jadi dia ceritakan, saya susah ini, bagaimana cara membujuk dia supaya dia belajar. Jadi jawabannya menyedihkan, susah. Jadi kenapa? Karena tidak ada dukungan penuh dari keluarga. Di samping ada juga sifat anak-anak itu malas. Kalau seperti ini generasi ke depan, maka sudah dipastikan tidak ada apa-apa yang bisa membantu keluarga, yang bisa membantu lingkungan, kegiatan sosialnya dan sebagainya. Maka jelas kita akan jauh ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang lain. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, yang ketiga, mulailah membangun kualitas kita sendiri melalui akhlak yang benar. Dan selanjutnya juga kita ingin melakukan sesuai dengan petunjuk. Karena ada juga orang rajin seperti ini, tapi lupa pada sisi yang lain. Dia orang kaya, tapi malas, enggan, dan sulit bersedekah. Ini suatu musibah juga. Karena musibah apa? Hartanya banyak, tidak ada manfaat kepadanya. Maka ada istilah, saya dengar bahwa orang perlu meninggalkan harta. Jangan dihabiskan semua. Apa arti dihabiskan? Tidak pernah digunakan untuk agama. Itu harta yang tidak berguna. Yang berguna apa? Yang bisa dibawa sebagai amalnya. Apakah mulai zakat, melalui wakaf dan sebagainya. Dan sekarang sudah saatnya
Bahkan kemarin saya sangat gembira ketika dicetuskan wakaf 1000. Jadi semua orang yang mampu memberi wakaf 1000, bahkan digerakkan kepada pegawai-pegawai bank. Jadi diperkirakan bahkan satu hari bisa bertemu 50 juta. Satu hari 50 juta berarti kalau sebulan sudah 0,5 miliar. Ringan hanya dengan mencantumkan 1000. Ada yang sifatnya dipotong, ada sifat yang dikirim. Tapi sampai sekarang belum, walaupun kita juga diikut sertakan untuk menggerakkan bidang ini. Sebenarnya hal-hal yang praktis yang seperti ini adalah perlu dipikirkan ke depan untuk mengejar ketinggalan. Mengejar, janganlah malu kita disebutkan nomor 6, bahkan ada nomor 2 yang termiskin di Indonesia. Tapi saya tidak yakin ini semua statement ini benar, karena kalau kita melihat orang dari Jawa lebih menderita lagi. Kalau orang Aceh walaupun dia miskin tapi makannya ada. Tapi daerah lain ada yang lebih aneh lagi. Karena saya pernah juga belajar di beberapa tempat atau berkunjung ke sana. Jadi yang keempat, yang terakhir adalah al-khalisu tu'matin. Khalis bersih, bersih makanan. Makna bersih makanan adalah pola hidup bersih. Kita jangan terpengaruh dengan sesuatu yang mengotori harta kita. Kalau kotor dari segi makanan berarti tidak ada kotoran yang sehingga bisa berpenyakit dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dalam segi harta, tu'matin itu adalah makanan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, tu'matil minal haram aula minan nar. Kalau ada harta, kalau yang kita makan ada sesuap dari yang haram, itulah yang menjurus kita ke neraka. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka karenanya apa saja kedudukan kita, kemampuan kita sejauh mana, tetapi prinsip-prinsip agama dalam hubungan dengan memelihara harta adalah di samping kita berusaha supaya kita makmur, juga kita berusaha bisa memanfaatkan harta yang kita cari bermanfaat kepada Allah Subhanahu, kepada agama kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dalam pengalaman sejarah pemerintahan juga seperti itu. Saya sudah sering beruli dan saya beli kitab yang berhubungan dengan sejarah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz itu adalah benar-benar orang yang sangat komit, sehingga disebutlah pemerintah yang paling adil di dunia, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dalam pemerintahan Islam juga disebut dialah pemerintah yang paling adil, walaupun tidak pernah jadi hakim. Hanya saja dia mengurus negara. Kenapa? Karena sangat teliti dalam menjaga harta dan sangat serius pula membangun rakyatnya untuk mencintai harta, berusaha untuk lebih mandiri dan sebagainya. Bahkan kita sudah pernah mendengar cerita Umar bin Abdul Aziz ini dalam mengawal pemerintahannya. Pertama-tama dijaga keluarganya, jangan berlebihan. Kalau hanya makan dan sebagainya, kebutuhan sendiri dari hasil pendapatannya. Kemudian yang kedua, sikap daripada Umar itu sesuatu yang ragu dipastikan dengan dipanggil para ulama. Bagaimana hukumnya seperti ini dan dijalankan. Bahkan yang menarik sering disebut-sebut dalam sejarah Umar bin Aziz ini adalah ketika beliau menanyakan anting-anting yang dipakai istrinya, hadiah orang. Saya sudah menolak berkali-kali, bahkan lebih bahaya kalau saya terima. Dia pasti menyerahkan.
Ini ikhlas karena Allah. Seolah-olah Allah lah yang menyuruh kasih untuk anda. Karena anda ini adalah sangat jujur, tidak ada kelebihan apa-apa. Akhirnya diterima berita itu oleh Umar dan anting-anting itu disuruh kembalikan. Maka dikembalikanlah. Nah, demikian pula harta-harta yang tidak jelas. Harta kalau istilah sekarang itu mazalim ini, kalau dari dalam, kalau ini serah harta-harta aset-aset, harta korupsi. Sudah ketahui bahwa dia korupsi selama jabatannya sebanyak ini, berapa tahun dan sebagainya, apa yang dibeli dan sebagainya, semua disita oleh Umar. Jadi disita semua ini, bukan harta kita, harta rakyat dan sebagainya. Maka akhirnya Umar terkenallah sebagai seorang yang paling jujur. Bahkan saya sudah tertarik dengan ide beliau dalam rangka menghidupkan zakat jasa, zakat profesi. Disertasi kita juga masalah zakat profesi, maka kami banyak membaca betapa dahsyatnya gerakan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun ekonomi. Maka pantaslah ketika itu negerinya terkenal dengan negara yang berhasil. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat pedoman-pedoman dari sejarah-sejarah, apalagi kita kaitkan dengan nas dan hadis, baik Quran dan hadis, maka sebenarnya sudah saatnya lah umat Islam itu bangkit. Cara bangkit menjalankan agama. Dengan menjalankan agama dengan benar, maka tangan Allah itu akan turun bersama kehidupan orang muslim. Karena apa? Karena dengan harta yang diperoleh itu dengan baik, kemudian masyarakatnya mandiri, maka akhirnya akan menemukanlah kejayaan yang diinginkannya. Hanya saja ada beberapa prinsip di dalam Islam berhubungan dengan harta. Yang pertama berdasarkan hadis Baihaqi, la tashghulu qulubakum bi dzikrid dunya. Kamu jangan lalai, jangan sibuk hati kamu dengan menyebut dunia, dengan membangga-banggakan dunia. Ini ada pola hidup kita sekarang adalah sibuk hati kita dengan kepentingan dunia.